Aku kembali ke desa dan mengontrak 100 hektar kebun buah di gunung. Bibit jeruk baru saja ditanam. Tetanggaku, Walter, menggiring lebih dari 4.000 ekor ayam kampung. Kawanan ayam itu mengais-ngais bedengan, membalikkan semua tanah bawah. Dia berdiri di kaki bukit, bersandar pada sebatang bambu, dan berteriak bahwa ayam-ayam ini penuh energi. tapi aku tidak membantah. Dan setiap malam, dia bermain kartu di pintu masuk kota, sementara aku menebar serangga kering berprotein tinggi di lembah belakang. Pada hari ketiga, tidak satu pun ayamnya kembali saat dipanggil. Malam itu, aku sedang memeriksa sambungan pipa irigasi tetes ketika aku mendengar suara kepakan di kaki bukit. Lalu, ayam-ayam itu menjadi liar. Mereka berkotek dan berhamburan kemana-mana. Ke-4.000 lebih ayam itu bergegas naik ke lereng seperti pintu air terbuka, meluap dari bawah, dan dalam sekejap mereka menyerbu ke bedengan. Mereka mengais dengan cakar, mematuk dengan paruh. Di lereng curam, bibit-bibit baru tercabut sampai akar-akarnya. Pada ujung yang patah, masih menempel tetesan air dari saat baru ditanam. Beberapa terseret setengah meter, ujung-ujungnya hancur semua. Walter berdiri di kaki bukit, bersandar pada tongkat bambunya, menengadahkan lehernya ke atas. Suaranya keras dan jelas, seolah takut ada yang tidak dengar. Dia menghentakkan tongkat bambu ke tanah. Dan berkata ayam-ayam ini memang lincah. Menambahkan bahwa akhir-akhir ini dia agak kekurangan uang. Kandang ayamnya kotor, tidak bisa dipijak. Jadi biarkan aku menaruhnya di kebunmu beberapa hari. Yang membuatku menggenggam erat ujung bambu di tanganku. Aku berkata pada Tuan Walsh bahwa bibit-bibit baru ditanam kemarin. Tapi dia bilang jangan khawatir soal berapa banyak ayam bisa makan. Katanya mereka akan mematuk beberapa serangga dan rumput yang harus kuanggap sebagai pupuk dan pengendali hama gratis. Dan bertanya apa aku bukan lulusan kuliah, karena buku menyebutnya pertanian ekologis. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, Dia meraih tongkatnya dan pergi. Dia berteriak bahwa ketika ayam-ayam bertelur, dia akan membawakanku beberapa untuk dicoba. tapi dia sudah pergi. Aku memungut bibit patah dari tanah. Patahannya kering, berkerak lumpur kuning. Tidak satu pun bibit di lereng yang utuh. Bedengan tercabik-cabik, tanah bawah tampak, akar-akar dangkal, dipatuk bersih, tampak putih mencolok. Batang yang patah menusuk telapak tanganku. Biaya bibit $18.000, pengolahan lahan $4.000, dan pupuk dasar $2.400. Orang tuaku bekerja di selatan, tabungan hidup mereka, semua dicurahkan ke sini. Teleponku berdering. Itu, ayah. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku hanya memaksakan diri mengatakan baik-baik saja. Dan keesokan paginya, Kepala desa, Tuan Evans, datang ke kebun sambil mengepulkan pipanya. dia berdiri di puncak lereng, dan lautan ayam kampung membanjiri pandangannya. Dia hampir menjatuhkan pipanya. Dia, Walter benar-benar keterlaluan. Orang seperti Chloe, jangan hadapi dia langsung. Tahun lalu, dombanya masuk ke ladang jagung Arthur. Mereka memakan semua bibit yang sedang berbulir. Arthur pergi ke pusat komunitas untuk memperjuangkan haknya. Tapi dia dipaksa bayar $100 biaya medis. Anaknya, Wyatt, sama buruknya. Kamu gadis muda. Kamu bahkan belum menetap di desa. Akan lebih sulit. Kalau semua gagal, temui dia dan tawari rokok. Ucapkan kata-kata lembut. Kalau dia menjaga muka, mungkin ini akan berlalu. Temui dia dan tawari rokok. Ucapkan kata-kata lembut. kalau begitu, aku tidak akan bisa mengangkat kepala lagi di sini. Malam itu, aku menelepon teman masa kecilku, Liam. Dia menjalankan toko perlengkapan pertanian di kota. Setelah aku menceritakan semuanya, dia diam di telepon cukup lama. Saat dia bicara lagi, suaranya sangat pelan. Cara keras tidak akan berhasil. Coba cara lembut. Datanglah ke tokoku besok. Keesokan harinya, aku dan Liam bertemu di toko perlengkapan pertaniannya. Karung pupuk ditumpuk di tokonya. Udara berbau pakan. Dia menarik karung anyaman dari bawah rak dan membuka ikatannya. Butiran kecoklatan itu montok dan kering dengan bau amis manis. Aku mengambil segenggam. Agak lengket. Serangga kering berprotein tinggi yang digunakan di peternakan. Kandungan protein 40%. Ayam kampung punya satu kelemahan, keserakahan. Beri mereka pakan hidup terbaik setiap hari, dan mereka akan melihatmu sebagai tumpuan. Setelah mereka mencicipi ini, apapun yang lain bahkan jagung pun akan terasa hambar. Walter main kartu di tempat pengirikan setiap sore. Kamu atur waktu untuk menebar pakan ayam. Jangan beritahu Walter dulu. Mulai dengan jumlah kecil, lalu tingkatkan. Lakukan ini selama 30 hari. Oke, nanti aku transfer uangnya. Liam membantu aku memuat serangga kering ke kereta utilitas. Sore itu jam 5, matahari bersandar di punggung bukit. Aku memarkir kereta di kaki bukit. Sambil membawa ember plastik, aku berbelok ke lembah belakang. Bibit yang dipatuk ayam masih miring di tempatnya. Aku tidak menyentuhnya. Aku berjongkok, mengambil serangga kering, dan menaburkannya. Butiran jatuh ke rumput, bergulung rapat menuruni bukit. Beberapa ayam jago berani datang pertama untuk menyelidiki. Mereka memiringkan kepala dan mematuk sekali.
Lalu kawanan itu menyerbu, mengepakkan sayap, cakar menggaruk tanah, menimbulkan debu setinggi setengah kaki. Serangga kering langsung habis. Ayam-ayam masih berkeliaran, menggali tanah dengan cakar mereka. Aku berdiri, memegang ember kosong di satu tangan, membuka catatan ponsel dengan tangan lainnya. Hari pertama, serangga kering seharga $30, perkiraan kerugian $14.000. Di hari-hari berikutnya, aplikasi catatan dipenuhi deretan angka rapat. Hari kedua, $34. Hari kelima, $52. Hari ke-8, $106. Serangga kering berprotein tinggi yang kuberikan pada ayam berubah dari satu ember menjadi satu karung penuh. Pada hari ke-8, sebelum aku tiba, kawanan ayam sudah memadati tanah datar itu, menjulurkan leher dan memanggil-manggil. Bulu mereka semakin berkilau, jengger mereka sangat merah, hingga terlihat seperti akan meneteskan darah. Setiap malam, Walter berjalan-jalan dengan tangan di belakang punggungnya. Anak-anak kuliah pasti tahu cara beternak ayam. Lihat bagaimana ayam-ayamku ada di halamanmu. Mereka penuh semangat. Aku akan mengirimimu lebih banyak telur nanti. Kamu tetap akan untung. Aku tidak membantahnya. Hari ke-10, lereng di kaki bukit mulai longgar karena semua patukan. Kamu akan tenggelam setengah sepatu saat melangkah. Jika mereka terus mematuk seperti ini, saat musim hujan tiba, semua tanah akan longsor dari lereng. Aku membeli patok kayu dan pagar pembatas dari kota. Aku butuh 3 hari untuk memasang pagar di sekitar kebun. Aku melilitkan 3 lapis kasa di tanganku, agar lepuh tidak terus mengeluarkan cairan. Aku berhasil mencegah ayam masuk. Tapi keesokan paginya, sebuah lubang besar robek di pagar. 5 patok kayu telah dicabut. Ayam-ayam itu masuk melalui celah. Aku diam saja. Sore itu aku memukul patok kembali dan memperbaiki pagar. Malam harinya, aku duduk di belakang halaman, sambil menonton umpan keamanan seluler. Aku memeriksa kebun setiap 2 menit, dari jam 10 sampai dini hari. Tepat setelah pukul 3 pagi, di dekat tepi kebun, sosok muncul merayap. Sosok itu sedang mencongkel pagar. Aku menyorotkan senter tugas beratku ke sana. Beberapa helai rambut kuning. Itu adalah anak Walter Wyatt. Dia menyipitkan mata padaku dalam cahaya. Kami berdua tidak mengatakan sepatah kata pun. Beberapa serangga terbang melewati sorotan. Dia tiba-tiba mengumpat sesuatu. Berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan. Dia membanting linggisnya ke tanah. Keesokan paginya, di bawah tatapan setengah warga lokal, aku memukul semua patok kayu kembali. Aku meletakkan batu besar di dasarnya. Cara aku mengayunkan palu godam itu tidak berbeda dari pria kuat manapun. Wyatt berdiri di samping sambil menonton, matanya menyipit menjadi celah. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Hari ke-12. Gosip di alun-alun kota ramai. Kalau gadis Chloe itu mau sedikit tenang, dia bisa mendapatkan mas kawin $30.000. Dia menolak $30.000 hanya untuk menanam pohon buah-buahan. Dan sekarang lihatlah, dia terlalu pengecut untuk melawan Walter dan anaknya. Dia bahkan tidak berani bernapas. Aku berjalan lewat. Mereka melihatku saat itu. Mereka semua diam. Aku juga tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk pada mereka dan terus bekerja. Memo, di ponselku baru saja diperbarui. Kerugian saat ini, $16.000. Tapi sebagian besar ayam sekarang hanya makan serangga kering. Hari ke-15. Walter mulai bingung. Ada apa dengan ayam-ayam ini? Mereka bahkan tidak mau memakan jagung yang baru ditanam. Ini benar-benar aneh. Dulu mereka berebutan makanan ini, tapi sekarang mereka tidak mau menyentuhnya. Dia mengobrol denganku, matanya penuh perhitungan. Ada terlalu banyak serangga di kebun. Mereka sudah kenyang, jadi tidak perlu makan saat kembali. Meski begitu, seharusnya tidak seperti ini. Dia berjalan kembali sendiri, masih berpikir, apa yang tidak bisa dia pahami, aku bisa. Hari ke-20, Walter datang ke kebun untuk mengusir ayam-ayam. Kali ini dia membawa tongkat kayu yang lebih panjang. Dia bersiul di dasar lereng. Siulan itu berbunyi 3 kali. Ayam-ayam menjulurkan kepala dari hutan, melihat sekeliling, lalu masuk kembali. Dia berlari bolak-balik di lereng, ujung celananya penuh dengan duri dan rumput patah. Dia jatuh 2 kali, wajahnya dipenuhi goresan berdarah dari rumput tinggi. Puluhan ayam terbang di atas kepala Walter, berkokok keras. Bulu ayam ada di mana-mana. Walter hendak bangun tapi tersedak bulu dan jatuh kembali. Martha sedang memetik sayuran liar di dekatnya dan tidak bisa menahan tawa. Walter, ada apa dengan ayam-ayammu? Kenapa mereka tidak mendengarkanmu lagi? Beberapa warga lokal menahan tawa mereka. Wajah Walter memerah hingga ke leher. Urat-uratnya berdenyut 2 kali. 1 jam kemudian, sebagian besar ayam dikejar turun ke bukit. Beberapa ratus melesat ke semak-semak. Mereka menolak keluar, hanya memperlihatkan ujung jengger mereka. Ayam-ayamnya saja pada memberontak. Warga lokal menahan tawa mereka. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Aku berdiri di gudang sambil melihat, sampai dia membawa tongkat bambu, sambil mengumpat sepanjang jalan ke bawah. Lalu aku mengeluarkan ponsel dari sakuku, dan menulis di memo, hari ke-20. Total biaya serangga kering,
$1,244. Hari ke-22, saat fajar. Walter berdiri di gerbang pekaranganku. Dia mulai berteriak. Pencuri ayam sialan. Kamu berani mencuri dari rumahku? Usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya merah cerah. Sekarang dia terlihat seperti monyet konyol. Seseorang membuka jendela dan memanggilnya. Walter, apa? Mau bangunin orang mati sepagi ini? Bajingan mana yang mencuri ayam-ayamku? 800 ekor. 800. Itu kerugian besar. Tetangganya ingin tertawa, tetapi menahannya. Walter melotot ke arah pria itu dengan galak. Lalu dia berbalik dan menatapku. Chloe, jujurlah padaku. Apakah kebunmu dirampok? Ayam-ayam kami hanya bersembunyi di kebunmu. Aku menangkap maksudnya. Ayam-ayamnya tidak dicuri, tetapi bersembunyi di kebunku dan menolak kembali bersamanya. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menelepon polisi untukku, Tuan Walsh? Kalau Walter benar-benar berani panggil polisi, dia tidak perlu melontarkan sindiran di depan saya. Dia berdiri di gerbang saya, lama sekali, Cepat atau lambat, saya akan mencari tahu sampai tuntas. Saya melihatnya pergi. dan berdiri di pintu dengan senyuman. Dalam beberapa hari lagi, ayam-ayamnya semakin banyak yang tidak mau pulang bersamanya. Hari ke-25. Jumlah ayam yang mau pulang bersama Walter berkurang 700 ekor lagi. Dia membuang semua harga dirinya. Dia langsung pergi ke Tuan Evans untuk mengeluh. Chloe pasti sudah meracuni ayam-ayamku. Kenapa lagi mereka tidak mau ikut denganku? Tuan Evans, kelelahan karena omelannya, terpaksa datang padaku. Chloe, jujur padaku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayam-ayam Walter? Tuan Evans, serangga kering itu dari toko Liam. Ayam-ayam suka sekali. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau dia pikir ada masalah, suruh dia periksa sendiri. Tuan Evans terkejut. Dia mengerutkan alis dan tidak mendesak. Dia menatapku. Beberapa hal tidak bisa diucapkan dan tidak perlu diucapkan. Tuan Evans berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Sejak hari itu, gosip di bawah pohon besar, di pintu masuk kota, berubah arah. Saat Walter menggiring ayam-ayamnya ke kebun orang lain, dia tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Ayam, mereka pergi ke siapa yang memberi mereka makan. Chloe pergi ke lembah setiap hari untuk membuang serangga kering. Ayam-ayam tahu di mana letak keuntungan mereka. Kandang ayamnya sekarang hanya cangkang kosong. Tidak ada sehelai bulu pun tersisa. Mereka semua bertelur di kebunnya. Hahaha. Kudengar dia pergi mengeluh ke Tuan Evans, katanya dia meracuni mereka. Apa yang bisa Tuan Evans katakan? Kamu menggiring ayam-ayammu sendiri ke lahannya. Sekarang lihat, mereka sudah beralih ke pihaknya. Jika dia tidak menjual, dia tidak akan mendapatkan sehelai bulu pun. Tapi jika dia menjual, di mana harga dirinya? Mendengar semua ini, sebuah dorongan tiba-tiba menghampiriku. Kebun buah sangat cocok untuk pertanian terpadu. Ayam makan serangga dan kotorannya menyuburkan tanah, membuat pohon tumbuh lebih baik. Omongan Walter yang dia berikan untuk menipuku ternyata cukup masuk akal. Tapi bibit baru ditanam 2 hari lalu. Sekelompok ayam bergegas masuk untuk mengais. Itu tidak memupuk apa-apa. Itu merobek bibit-bibit. Tapi sekarang berbeda. Bibit-bibit sudah berakar. Ayam-ayam sudah terikat dengan tempat ini. Sekarang giliranku untuk membalikan keadaan, menggunakan logikanya sendiri melawan ayam-ayamnya. Aku menelepon Liam dan memberitahunya rencanaku. Liam diam sejenak di telepon. Lalu dia terkekeh. Walter hanya punya 2 pilihan sekarang. Jual ayamnya kepadaku dengan harga murah, Atau lihat ayam-ayam berpesta di gunungmu, dan dia tidak akan mendapat sehelai bulu pun darinya. dengan persetujuan Liam, aku mulai membangun kandang ayam di tepi kebun buah. Tiang pinus untuk fondasi, genteng asbes untuk atap, tempat minum dan tempat makan berjejer rapi. Walter langsung datang. Chloe, kamu mencoba mencuri ayam-ayamku. Tuan Walsh, jika ayam-ayam Tuan mau kembali bersama Tuan, aku tidak akan menghentikan mereka. Aku sudah membangun kandang ini. Bukannya aku tidak bisa membeli ayam di tempat lain? Kamu, Walter sangat marah. Urat di pelipisnya menonjol. Tentu saja dia tahu ayam-ayam tidak akan mengikutinya kembali. Selama berhari-hari, dia berkeliaran di kaki gunung. Begitu ayam-ayam melihat tongkat bambunya, mereka langsung lari ke hutan. Lebih cepat daripada lari dari musang. Walter melotot marah padaku, lalu berbalik dan berjalan turun gunung. Setengah jalan, kakinya tergelincir, hampir jatuh. Beberapa hari berikutnya, Walter tidak datang menemuiku. Dia bahkan tidak datang untuk mengejar ayam-ayam. Sampai hari ke-6, dia datang dan mengetuk pintuku. Chloe. Karena kamu ingin memelihara ayam-ayam ini, aku bisa memberikannya padamu. Kita semua sama-sama penduduk desa. Aku akan memberimu diskon. Apa, Tuan Walsh? Kamu ingin menjualnya murah? Benar, murah. $30 per ekor ayam. Untuk 4.000 ekor, beri aku $100.000 saja. Yang terbaik yang bisa aku lakukan adalah $20.000. $20.000? Tuan Walsh, ayam-ayammu sekarang hanya makan pakan aku.
Kau meniup peluitmu sampai pecah, mematahkan tongkat bambumu, dan pulang dengan muka penuh goresan. Kandang ayammu sekarang kosong. Lagi pula, ayam-ayam ini harga pasar paling banyak $20 per ekor. Dasar ular kecil, kamu sangat serakah. Tuan Walsh, ayam-ayammu di kebunku. Aku tidak rugi. Mereka makan hama, menggemburkan tanah, memupuk, menghemat uang pestisidaku. Aku tidak terburu-buru. Aku melihat Walter bersiap memasak dengan kayu bakar. Walter berdiri di sana, berpikir lama. Baiklah, $20.000. Aku pergi ke bank, menarik $20.000 tunai, meletakkannya di atas meja. Dan mendorong kontraknya ke seberang. Dia menghitung uang 3 kali sebelum menandatangani. Dia memasukkan kontrak dan uang tunai ke dalam tas kanvasnya. Sebelum pergi, dia melototiku dengan sinis. Aku melihat Walter di ponselnya, mencatat entry lain di catatannya. Membeli 4.000 ekor ayam kampung. Pengeluaran, $20.000. Kerugian kebun, sekitar $18.000. Nilai pasar ayam, sekitar $60.000. Biaya serangga keringdel, sekitar $2.000. Keuntungan tahap ini, sekitar $20.000. Setelah mengetik kata terakhir, di luar jendela, 4.000 ekor ayam berdesakan di lereng yang teduh, berebut makanan. Hari keempat mengelola kawanan ayam. Telepon berdering. Chloe, ada yang salah. Suara Liam terdengar mendesak dan rendah. Pabrik pakan di hulu tutup untuk perawatan. Ditambah hujan deras akhir-akhir ini. Menghanyutkan jembatan ke gunung. Serangga kering berprotein tinggi sudah habis stok. Stok tokoku hanya cukup untukmu 2 hari lagi. Paling cepat, seminggu untuk restock. Mengerti. Aku memperhatikan ayam-ayam di lereng bukit. Mereka mengelilingi tempat pakan. Mereka tidak tahu dalam 2 hari tempat pakan itu akan kosong. Begitu serangga kering habis, kelaparan, mereka akan mulai menggaruk tanah lagi, menggali bibit jeruk yang baru bertunas. Bibit itu tidak bisa menahan pukulan lagi. Aku naik kereta utilitas dan keluar kota. Di toko pakan kota, serangga kering habis terjual di seluruh kabupaten. Bahkan peternakan ayam tidak punya cukup untuk memberi makan ayam mereka. Gudang gandum punya bertonton jagung, banyak dan murah, tapi tidak berguna. Ayam-ayam ini manja karena serangga kering. Saat baterai kereta utilitas sudah merah, aku kebetulan melewati sebuah pabrik kayu terbengkalai di kota tetangga. Separuh gerbang besi itu berkarat. Ada gunungan kulit kayu busuk di halaman. Serbuk gergaji sudah terfermentasi, dan bau asam menyengat dari kejauhan. Aku mengerem mendadak. Kereta utilitas meninggalkan bekas selip di jalan tanah. Kulit kayu busuk di dasar tembok sudah menjadi kompos selama bertahun-tahun. Sudah berubah menjadi coklat tua. Aku menendangnya. Di bawahnya, lembab dan hangat, larva putih, ulat tanah hitam. Berdesakan rapat. Saat kena cahaya, mereka masuk ke dalam. Aku sepakat dengan bos dengan 2 bungkus rokok. Aku mendapatkan semua kulit kayu busuk ini. Dia toh akan bayar orang untuk membersihkannya. Aku juga pergi ke pabrik minyak di kota. Dedak kacang ditumpuk di sudut gudang. Sisa setelah pemerasan minyak. Pabrik merasa itu memakan tempat. Dengan uang yang aku hemat dari mengangkut kulit kayu, aku memuat beberapa ratus pon dedak kacang ke kereta utilitas. Kembali di kebun, Arthur dan Martha sudah menunggu. Aku sudah minta mereka bantu sementara. Kami menggali lubang dangkal di sisi utara yang teduh. Kami melapisi dasarnya dengan kulit kayu busuk dan serpihan kayu, lalu memadatkannya. Taburkan selapis dedak kacang di atasnya. Remah-remah kekuning putih jatuh ke kulit kayu coklat tua, seperti selapis garam kasar. Aku menuangkan 2 ember air cucian beras ke atasnya. Air meresap ke lapisan bawah. Kulit kayu mendesis. Aku juga mengumpulkan dari sekitar kebun beberapa buah busuk yang berlubang serangga. Aku menghancurkannya dan melemparkannya ke dalam. Dan Arthur mengambil segenggam rumput kering dan menyebarkannya di atas. aku mengeluarkan jaring peneduh dari kereta utilitas. Kami berdua, satu di setiap ujung, membuka dan menutupinya. Saat itu, Walter berjalan mendekat. Gadis yang banyak membaca memang luar biasa. Dan kamu bisa beternak ayam dengan tumpukan kulit kayu busuk. Dia berdiri di dekat lubang, tangan di pinggang, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tapi jelas mengatakannya agar kami dengar. Aku kira 4.000 ayammu akan berakhir mati atau sakit. Kamu bahkan tidak sempat menangis. Arthur hampir membalas saat itu juga, tapi aku meliriknya untuk menghentikannya. Dia menelan kata-katanya kembali. Martha juga memalingkan wajahnya, terlalu malas menanggapi. Kami semua tidak menghiraukannya. Walter mendengus dan pergi. Setelah itu, dia datang jalan-jalan beberapa hari berturut-turut, berharap melihat bagaimana aku akan membunuh ayam-ayam itu dengan memberi mereka makan. 3 hari kemudian, aku mengangkat jaring peneduh di depannya. Bau asam fermentasi bercampur dedak kacang dan aroma manis seperti anggur itu menyembur ke atas. Aku mengangkat lapisan atas rumput kering dan daun, dan larva putih sudah berlipat ganda, masing-masing montok. Mereka menggeliat di antara kulit kayu busuk dan serpihan kayu. Ulat tanah semua menumpuk di dasar, lebih dari 2 kali lipat dibanding seminggu lalu. Aku menyendok 1 sekop penuh, setengah larva, setengah serpihan kayu,
membawanya ke tempat terbuka di kebun, dan menuangkannya dengan suara wus. Kawanan itu langsung berhamburan seperti segenggam biji wijen hitam yang tumpah di tanah. Pertama, seekor ayam jantan melesat, lalu satu lagi, lalu sekawanan, sambil kepakan, kokok, dan cakaran suara terdengar dari segala penjuru, dan kawanan itu berkumpul di lapangan seperti air pasang. Walter berdiri di samping tangki fermentasiku, dan aku bisa merasakan seluruh lereng bukit bergerak, wajahnya muram. Sementara Arthur bersandar pada cangkulnya, melihat ayam-ayam berebut di kakinya, mengecap-ngecap bibirnya. Ya, ayam-ayam ini ternyata tidak kelaparan. Mereka terlihat lebih lincah. Walter mendengus, berbalik dan pergi. Sementara Arthur, Martha, dan aku terus memberi makan ayam-ayam itu. 4.000 ayam yang dulu suka mengais kemana-mana. Setelah memakan pakan fermentasi, mulai mengantuk di bawah pohon, mata setengah terpejam. Jengger mereka merah terang dan mata berkilau. Dan ketika seseorang lewat, mereka akan mendongak, lalu menyembunyikan kepala kembali di bawah sayap. 5 hari kemudian, Lia membawakanku serangga kering berprotein tinggi baru, dan melihat ayam-ayam yang mengilap ini, dia tak bisa menahan diri untuk mengambil jaring menangkap satu, mengangkat dan menimbangnya di tangannya, sambil berkata, Ayam-ayam ini padat, dan ketika peternakan ayam kota membeli 1 ton, tahukah kamu berapa harga pakan berprotein tinggi? aku tahu. Kamu membawa kembali kulit kayu busuk hanya dengan 2 bungkus rokok, menambahkan beberapa ember air cucian beras, dan membuat sesuatu yang jauh lebih baik dari punya mereka. Kamu tidak perlu lagi meminjam uang untuk pakan dariku. Saat pikap itu pergi, aku masuk kembali dan membuka buku catatan. Dan di halaman baru, aku menulis, mengembangkan metode beternak fermentasi serangga hidup. Biaya pakan berkurang 50%. Ayam bertambah berat secara signifikan. Dan tingkat hama kebun turun bersamaan. Catatan, ayam-ayam kenyang, berbaring diam, dan tidak mengais tanah. Menjaga akar bibit tetap aman. Sementara di luar jendela, 4.000 ayam terbaring di senja, begitu sunyi, sehingga hanya terdengar angin bertiup, daun berdesir, dan kokok sesekali. Pagi hari ke-9, aku menemukan katup tersumbat. Saat berkeliling, aku menyadari tekanan tetesan mati. Aku mengikuti pipa ke hilir. Aku berhenti di lubang katup utama di kaki bukit. Seseorang membuka tutup manhole. Ada serpihan semen segar di sekeliling tepinya. Aku berjongkok untuk memeriksa. Semen dan kerikil memenuhi katup dan membuatnya macet total. Sudah kering kerontang. Mereka tahu di mana katupnya, dan mereka tahu cara memblokirnya. Mereka menggunakan semen basah yang sudah dicampur. Seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan, melakukan ini. Aku berdiri. Aku tidak bertingkah seperti lulusan baru yang merengek atau mengumpat. Aku menelepon Liam. Malam itu juga, sebuah pompa diesel dan ratusan kaki selang industri mengalir ke sungai kecil di jurang. Kami melewati katup yang tersumbat dan memompa air dari hilir yang lebih jauh ke jalur irigasi tetes utama. Masalah air terpecahkan. Aku membeli dari toko desa 2 botol minuman keras dan 1 karton rokok. Arthur sudah banyak membantu aku, tapi sejak aku kembali ke desa, ini adalah kunjungan resmi pertamaku ke tempatnya. Arthur, kamu yang membangun kandang ayam dan menggali kolam semuanya gratis. Aku meletakkan minuman keras dan rokok di atas meja. Hari ini, aku datang untuk membahas sesuatu yang serius. Kebunku sudah berkembang. Mengumpulkan telur, membersihkan kandang, mencampur pakan, memeriksa pipa. Aku tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Aku ingin kamu dan Bucang membantu. Upahnya $30 per hari, dibayar tunai, makan siang termasuk. Arthur tidak bergerak, dan aku juga ingin memintamu untuk mencari tahu tentang siapa lagi di desa yang bisa diandalkan dan pandai bekerja. Bisakah kamu bertanya-tanya untukku? Aku menatapnya. Arthur memasukkan pipanya kembali ke mulut. Bara itu menyala sekali di senja. Dia menatapku. Hening panjang. Chloe, kamu tidak memintaku menjadi buruh upahan. Kamu ingin aku menginjak muka Walter lagi. Aku akan mengumpulkan beberapa orang untukmu besok pagi. Keesokan paginya, Arthur membawa 4 orang bersamanya. Martha berjalan di depan. Di belakangnya ada George, Thomas, Arthur, dan Ben. Arthur menyelipkan pipanya di ikat pinggang. Chloe, aku sudah bawa semua orang yang kamu minta. Aku sudah menyiapkan slip gaji kertas sebelumnya. Aku berikan 1 kepada masing-masing. Gaji harian $30, dibayar tunai. Makan siang disediakan, tunai. Lereng mana yang mulai kita kerjakan? Dan begitu saja, kebun itu menjadi ramai. Arthur bertanggung jawab mencampur pakan dan memeriksa pipa. Martha memimpin tim mengumpulkan telur dan membersihkan kandang. Pada hari pertama, Martha yang memasak sup kental, 2 roti gulung per orang. 3 hari kemudian, gosip di bawah pohon besar di pintu masuk kota berubah. Arthur ada di kebun Chloe. $30 sehari, tunai di tangan. Makan siang disediakan. Sup kental sepuasnya. Pada malam hari ke-7, mereka selesai bekerja. Arthur duduk di bawah pohon besar di pintu masuk kota.
Beberapa tetua berkumpul untuk mendengarkan. Ayam-ayam itu dibandingkan saat Walter memilikinya menjadi lebih gemuk dari sebelumnya. Chloe tahu cara mencampur pakan yang tepat, pakan fermentasi hidup. Ayam-ayam itu memakannya jadi gemuk dan tidak sakit. Dan Walter, dia melirik ke arah jalan kota. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Gerbang halaman Walter tertutup rapat. Gulma tumbuh di celah-celah batu. Dia di rumah minum sendirian. Kandang ayamnya bersih sekarang. Tidak ada satu bulu pun yang tersisa. Gerbang itu terasa sunyi menyeramkan di senja hari. Jendela lantai 2 terbuka sedikit. Lalu, tertutup lagi. Arthur benar. Walter akhir-akhir ini terlalu pendiam. Sejak kita mulai bayar upah tetap di kebun, dia bahkan tidak pernah muncul. Pintu gerbangnya tertutup sepanjang hari. Kadang ada celah di jendela lantai 2, tapi aku tahu dia mengawasi. Wyatt, sejak waktu itu dia mencoba memotong pagar pembatas, dan aku menangkapnya dengan senter, dia juga tidak keluar malam lagi. Kesunyian ini bukan berarti dia menyerah. Ini dia sedang merencanakan langkah selanjutnya. Aku pergi ke kota untuk ambil pakan. Di sana, aku mampir ke kandang anjing di pinggir kota dan dapat 2 ekor herder hitam. Lalu aku singgah ke toko Liam dan mengambil 4 kamera inframerah, tenaga surya. Kembali ke kebun, Arthur sedang jongkok di bawah lumbung, mengasah pisau. Dia mendongak dan melihatku menuntun 2 anjing hitam besar turun dari bak truk. Dan dia berhenti di tengah gerakan. Kamu benar-benar mempekerjakan satpam untuk kebun? Ya, aku melilitkan tali ke tanganku. Kalau Wyatt berani menyelinap masuk malam, 2 ini akan mengejarnya sampai telanjang. Arthur menatap anjing-anjing itu sebentar, lalu membantuku menancapkan 2 pancang besi tebal di setiap sisi gerbang pembatas. Kami merantai anjing-anjing itu ke pancang. Kedua anjing itu berbaring, meletakkan dagu di atas kaki, telinga mengarah ke kebun. Lalu aku membawa tangga dan memasang 4 kamera tinggi di pohon di 4 sudut kebun. Kamera menghadap keluar, penglihatan malam inframerah, dan umpan terhubung ke ponselku. Setelah memeriksa kualitas gambar, aku beralih layar dan menambahkan catatan baru di memo. Membeli 2 ekor herder hitam, 4 kamera inframerah tenaga surya. Biaya, $840. Catatan, upgrade, sistem pertahanan. Di luar, sudah gelap total. Kedua herder itu berbaring di dekat gerbang pembatas, telinga mereka perlahan berputar dalam gelap. Hari-hari Juli panas terik, 5 hari tidak hujan, malam juga tidak berangin. Malam itu, jam 1:30 pagi, teleponku berdering, alarm dari monitor, layar tiba-tiba terbuka. Di kamera 4, 3 bayangan merayap dari tambang batu bekas di barat kebun. Inframerah membuat segalanya putih keabu-abuan. Mereka bergerak lambat, tapi mereka tahu kemana mereka pergi. Tidak salah lagi yang di depan. Wyatt, dia membawa ember plastik. Obor terikat di punggungnya. 2 orang asing mengikuti di belakang, membungkuk. Suara teredam dari receiver. Wyatt benar-benar akan melakukannya. Setelah bensinnya tumpah dan angin mulai bertiup, seluruh gunung akan terbakar. Diam, sialan. Karena perempuan jalang itu, ayahku tidak bisa mengangkat kepala di desa. Bukankah dia yang menggunakan serangga kering untuk mencuri ayam kita? Hari ini, aku akan mengubah seluruh gunung ini menjadi gunung mati. Tuang. Wyatt menuangkan bensin ke kebunku. Dia menyalakan korek api, menyalakan obor. Aku memakai jaketku, mengambil senter tugas berat dari balik pintu dan linggis, memasukkan ponsel ke sakuku, dan menuju ke kebun. Di rekaman keamanan, obor-obor sudah menyala. Di dalam pagar pembatas, 2 anjing gembala Jerman berdiri, telinga tegak, bahu rendah. Geraman rendah bergemuruh dari dalam tenggorokan mereka. Wyatt mendekatkan obor ke bensin, lalu berhenti mendadak. Dan menatap ke dalam kegelapan. Dia mendengar geraman. Suara apa itu? Nggak ada, kan? Geraman kedua lebih dalam. 2 anjing gembala Jerman meluncur diam-diam dari kebun. Anjing. Kedua anjing gembala Jerman itu menyerbu ke tengah-tengah 3 lelaki itu, menjatuhkan satu, dan mengejar, serta menjatuhkan yang lain. Wyatt mundur 3 langkah tersandung, membentur drum plastik, dan terguling ke dalam bensin. Obor itu jatuh di dekatnya. Dia tersadar. Dia bergegas memadamkan api, takut terbakar. Aku mendorong pintu gerbang, Menyalakan senter. dan sorotan menyorot wajahnya. 2 preman lainnya berhamburan panik ke dalam kegelapan menuju tambang. Wyatt juga mencoba lari, tapi seekor anjing gembala Jerman mencengkeram celananya. Dia kehilangan pijakan dan roboh di lereng berumput. Aku menendang obor itu menjauh, dan obor itu mendarat di rumput basah dan tidak menyala. Aku berjalan mendekat, dan menendang drum bensin ke dalam selokan. Wyatt, kau bawa bensin ke kebunku di tengah malam. Mau lihat berapa tahun hukumanmu untuk pembakaran? Lampu polisi menerangi separuh desa. Saat Richard Evans bergegas datang, masih mengenakan mantelnya, Wyatt sudah didorong ke dalam mobil polisi. Ember plastik dan gulungan kain itu dimasukkan ke dalam kantong sebagai barang bukti. Tepat di sana,
di bawah lampu yang berkedip. Keesokan paginya, seseorang memukul-mukul pintu gerbang. Berhenti setelah beberapa ketukan, lalu bunyi gedebuk tumpul. Seseorang duduk di ambang pintu. Walter duduk di ambang pintu. Wajahnya merah. Dia bau minuman keras semalaman. Chloe, aku mohon padamu. Wyatt, dia hanya melakukan kesalahan bodoh. Jika kamu biarkan dia masuk penjara, hidupnya akan hancur. Aku berbalik dan mengambil sebuah jeruk dari meja. Aku berdiri di dalam ambang pintu, mengupasnya perlahan. Tuan Walsh, dulu, saat ayam-ayam Tuan merusak semua bibitku di bukit, apakah Tuan pernah berpikir bahwa bibit-bibit itu adalah hasil kerja orang tuaku yang mereka kumpulkan dengan bekerja di jalur perakitan selama 20 tahun? Itu urusan pengadilan. Aku tidak akan menandatangani surat pengampunan apapun. Aku berdiri. Aku masuk kembali ke dalam dan menutup pintu. Setelah lama, orang di ambang pintu itu perlahan berdiri. Wyatt didakwa dengan percobaan pembakaran dan dijatuhi hukuman ke pusat tahanan. Walter tidak pernah lagi datang mengetuk pintuku. Peringatan waspada hujan deras di awal Agustus. Aku langsung menelepon 3 kali. 2.000 karung pasir, 5 truk kerikil. Harus dikirim malam ini. Pesan 3 pompa tambahan. Suruh semua lembur mulai malam ini. Gaji double. Kebun gunung nggak tahan kering atau banjir. Kalau banjir bandang datang, airnya nggak punya tempat mengalir. Bibitnya akan hanyut. Menjelang malam, lebih dari belasan orang membantu aku. Arthur bawa 4 orang ke kebun. Mereka bersihkan parit drainase utama di sisi timur dan barat. Letakkan kerikil di dasar. Pakai karung pasir untuk perkuat lereng. Dan perdam dari setengah meter jadi 1,2. Martha dan tim ayah anak menggiring 4.000 ayam ke kandang yang diperkuat di tanah tertinggi. Kami pasang 2 lapis jaring penahan angin. Kami ratakan atap dan las kabel baja di atasnya. Aku pakai jas hujan dan periksa parit drainase setiap setengah jam. Saat hujan paling deras di dini hari, sebagian parit barat mulai runtuh tanah longsor dari dinding. Air berlumpur tumpah ke tepi, mengalir ke arah bibit. Arthur tersandung di lumpur, bergegas turun lereng. Dia lihat sebentar, berbalik dan terjun ke air berlumpur setinggi pinggang. Menahan dinding yang runtuh dengan bahunya. Thomas ikut terjun. Ben terjun. Para wanita menyeret karung pasir dan mengoper mereka menuruni lereng dari tangan ke tangan. Tak ada yang mundur. Petir menyambar di langit. Di tanggul di kaki gunung berdiri sosok berjas hujan, compang-camping. Kandang ayam Walter sudah hilang. Dia hanya berdiri di sana, menunggu kebunku ikut tenggelam. Saat fajar tiba, aku dan penduduk desa berhasil melewati badai bersama. Angin mulai mereda, lalu hujan pun berhenti. Air banjir di kanal akhirnya mulai tenang. Air hujan belum sepenuhnya surut. Tapi, dinding kanal tidak akan jebol lagi. Aku terpuruk di lumpur. Jas hujanku sobek 3. Tanganku berlumuran darah. Arthur, Martha, Thomas, dan Ben, kami duduk di tepi kanal, saling bersandar. Lumpur di wajah kami retak menjadi garis-garis halus. Setelah beberapa saat, Arthur mulai tertawa, dan yang lain ikut. Perjuangan benar mendapat dukungan. Aku akhirnya sadar betapa benarnya kata-kata itu. Ke-4.000 ayam kampungku selamat. Bibit jeruk masih berdiri berkelompok di lereng bukit. Beberapa miring, tapi akarnya masih di tanah. Walter masih berdiri di teras di kaki bukit, bergumam dengan getir pelan. Jas hujannya melindunginya sebentar, tapi pada akhirnya, hujan membuatnya basah kuyup. Dia berbalik dan kembali. Di rumah, ada tumpukan ayam mati menunggu untuk dibuang. 3 hari setelah bencana, aku membayar gaji semua orang dan memberikan bonus tunai kecil kepada setiap orang. Aku mengeluarkan 50 kotak telur ayam kampung dari gudang pendingin, memetik beberapa ratus pon jeruk musim awal, memuat penuh kereta utilitas, dan membawanya ke pusat komunitas. Richard Evans sedang menghitung daftar korban bencana. Dia melihat apa yang ada di kereta dan berhenti menulis. Chloe, apa ini? Donasi. Untuk para lansia dan keluarga yang membutuhkan yang terkena dampak parah. Dia menatapku dan tidak menolak. Malam itu, di bawah pohon besar di pintu masuk kota, beberapa baris orang duduk untuk menghilangkan panas. Arthur sedang mengepulkan pipa rokok dan menceritakan kisah melompat ke air lumpur saat badai. Thomas menyela. Tanpa kebun bos Chloe kami pasti sudah tersapu. Benar. Kota kami paling ringan terkena dampak kali ini. Hanya 100 hektar miliknya. Beberapa kibasan kipas, dan tidak ada yang memanggilnya seperti itu lagi. Alih-alih gadis Chloe itu, mereka semua memanggilnya bos Chloe. Di seberang kaki gunung, gerbang halaman Walter masih tertutup. Kurang dari 2 minggu setelah topan, panas kembali datang. Matahari bersinar terik dari pagi hingga malam. Uap naik dari tanah di lereng-lereng. Saat berkeliling, aku melihat ada yang tidak beres. Beberapa pohon jeruk muda di sisi selatan memiliki daun yang menggulung dan menguning. Aku membaliknya, dan ada lapisan tebal tungau laba-laba karat dan kutu daun. Lalu aku menggali tanah di sekitar akar, dan menemukan beberapa ulat tanah abu-abu putih, menggerogoti rambut akar yang lembut. Topan,
membawa lebih dari sekadar hujan. Telur yang terbang dari ladang tetangga mengenai cuaca panas lembab ini dan menetas dengan cepat. Arthur berjongkok di sampingku. Membalikkan daun, menekan beberapa tungau laba-laba dengan jarinya. Alisnya berkerut dalam. Serangan 3 cabang. Tungau laba-laba, kutu daun, ulat tanah. Chloe, ini tidak bisa ditunda. Dulu saat kota menanam pohon buah dan menghadapi ini, mereka akan menyemprotnya dengan dimetoat, menyiramnya dengan diklorfos, dan menghabisinya dalam 2 hari. Aku tidak bisa menyemprot. Memikirkan 4.000 ayam di kebun dan benih ikan yang baru kutebar di waduk. Jadi aku berdiri, memetik daun-daun yang digerogoti dari dahan. Begitu aku menyemprot, itu akan hanyut ke sungai. Serangganya mati, tapi ikannya juga mati. Maka jerukku akan dicap beracun selamanya. Arthur berhenti mencoba membujukku. Dia tahu apa yang kumaksud. Sore itu, saat aku naik kereta utilitasku keluar kota, aku melihat Walter dengan pakaian baru, duduk di balkon lantai 2-nya, dengan sepiring biji bunga matahari. Dan teleskop tua terpasang di sampingnya. Apa gadis itu sudah baca sampai bodoh? Bahkan tidak bisa membeli pestisida. Tunggu saja, bibit-bibit di lereng itu akan menjadi kayu bakar segera. Suaranya cukup keras untuk sampai ke telingaku. Aku tidak berhenti, dan malam itu saat kembali, aku begadang membaca makalah dan mengirim surel ke seorang profesor di Fakultas Pertanian Universitas. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, aku mengendarai kereta utilitas ke kota, bukan ke toko pestisida. Malam berikutnya, aku mengayuh kereta utilitasku kembali dari kota. Tidak ada pestisida di kereta, hanya beberapa kardus besar yang ditumpuk. Di atasnya, ada ikatan rumput bibit dengan akar. Arthur mengangkat tutup dari satu kardus, terpaku kaku selama 3 detik penuh. Kardus itu dipenuhi serangga kecil yang merayap. Tungau predator, sebesar ujung jarum, menggeliat di dalam dedak gandum bersama kumbang koksiasia. Setengah kardus berisi larva, berlarian cepat melintasi sekat-sekat kardus. Tidak perlu disemprot, cukup lepaskan serangga. Melepaskan serangga, aku mengangkat kardus-kardus dari kereta. Tungau predator memakan tungau laba-laba. Satu tungau bisa membunuh lebih dari selusin per hari. Kumbang koksi memakan kutu daun. Aku berjongkok dan melepas ikatan rumput. Ageratum dan alfalfa. Akarnya masih terbungkus tanah lembab. Gulma, ageratum, aromanya mengusir beberapa hama. Alfalfa menarik musuh alami ulat tanah, kumbang tanah dan tawon ichneumon. Kita tidak membunuh serangga, kita mengundang musuh-musuh mereka masuk. Dia melirikku, lalu menyerahkan bibit-bibit itu kepada Martha. Arthur menggali lubang, Martha mengubur akar-akarnya, Thomas membawa air dari tangki, dan menyiram setiap tanaman sampai basah. Setelah menanam yang terakhir, langit sudah gelap. Untuk ulat tanah yang paling bandel, aku punya trik lain. Kita menyiapkan panci besar di dapur, menuangkan setengah panci buah mindi, dan cabai kering, mengisinya dengan air dan merebusnya. Uap pedas membuat Martha batuk. Arthur membuka semua jendela. Setelah 1 jam direbus, kita menyendok cairan merah cokelat ke dalam ember. Dicampur air, kita menuangkannya di sekitar akar jeruk, membasahi satu pohon, melangkah 2 langkah, membasahi pohon berikutnya. Campuran itu perlahan meresap ke dalam tanah. Ini benar-benar berhasil. Tidak beracun, tapi ulat tanah tidak tahan baunya. Mereka akan merangkak keluar dari tanah sendiri. Kemana? Tepat ke permukaan, aku berdiri dan mengibaskan debu dari lututku. Ayam-ayam sudah menunggu. Walter sudah duduk di balkon selama 5 hari. Setiap sore, tepat waktu, dia muncul dengan pakaian baru, membawa biji bunga matahari dan teropong. Penduduk setempat yang lewat bertanya, apa yang dia lakukan? Dia menunjuk ke lerengku dan berkata, hanya menunggu pertunjukan, melihat bibit-bibit itu layu dan mati. Gadis muda itu tidak membeli pestisida, dia malah melepaskan serangga. Seperti serangga benar-benar bisa bekerja. Kutu buku, dia sudah gila. Menjelang sore hari ke-5, dia masih duduk di sana. Pada pagi hari ke-6, aku berpatroli di kebun ke lereng selatan. Aku membalikan daun yang sebelumnya paling menggulung dan kering. Bagian belakangnya benar-benar bersih. Beberapa cangkang telur tungau laba-laba yang mengeriput masih tersisa. Tungau predator berada di sekitar cangkang telur, merayap dengan malas. Tungau laba-laba hilang. Aku membalikkan beberapa daun lagi. Kutu daun juga hilang. Kumbang betina berdengung malas di antara cabang-cabang. Masing-masing gemuk dan bahagia. Bandotan yang aku tanam telah mekar ungu pucat. Alfalfa ungu menarik kawanan kumbang tanah dan tawon ichneumon. Mereka menggali masuk dan keluar di dekat zona akar, mengejar larva ulat tanah, sampai mereka tidak punya tempat bersembunyi. Sesekali, seekor ayam kampung akan berlari dari bawah pohon, mengais tanah gembur, dan mematuk seekor ulat tanah gemuk. Ayam itu menengadahkan kepalanya dan menelannya. Semua daun yang menggulung dan menguning telah membentang dan berubah hijau lagi. Arthur mengikuti di belakangku, memetik sehelai daun, menyentuhnya, dan tidak berkata apa-apa. Saat kami selesai untuk hari itu, aku berdiri di lereng bukit dan melirik ke rumah Walter di seberang jalan. Dia masih di balkon,
Teropongnya baru saja diturunkan, tergenggam di tangannya. Lalu dia berputar tiba-tiba, membanting teropong di atas meja. Suara kaki kursi menggesek lantai keramik, terdengar menggerutu bahkan dari seberang setengah gunung. Dia masuk dengan marah. Pintu balkon dibanting tertutup. Aku kembali ke dalam dan membuka aplikasi catatan di ponselku. Aku memulai entry baru. Pengendalian hama biologis. Pengeluaran, $300. Tungau laba-laba. Habis. Kutu daun. Habis. Ulat tanah. Musnah oleh musuh alami. Sistem kebun eko yang sangat tangguh. Setelah mengetik kata terakhir, di luar jendela, bibit jeruk di gunung berdesir ditiup angin sore. Sistem ini telah berakar di pegunungan ini. Tungau memakan serangga. Ayam memakan ulat tanah. Kotoran menyuburkan pohon. Pohon menghidupi semua orang. Tidak perlu membeli apapun dari siapapun lagi. Tepat setelah wabah serangga, kemarau datang. Kemudian mengering lagi di akhir Agustus. Tidak ada setetes pun hujan selama lebih dari 20 hari berturut-turut. Aliran sungai di jurang berubah dari deras menjadi aliran kecil, dan dari aliran kecil menjadi hanya titik lembab di bebatuan. Pipa irigasi tetes berubah dari menyemprot menjadi menetes. Aku memeriksa reservoir. Ketinggian air turun setiap hari. Lumut di dasarnya telah memutih menjadi abu-abu. Ayam-ayam tidak lagi berebut pakan. Bahkan, saat aku menuangkan serangga hidup yang difermentasi ke dalam tempat pakan, mereka mematuk beberapa kali, lalu kembali ke tempat teduh. Tunas jeruk baru mulai layu, daun menggulung menjadi tabung rapat. Termometer tergantung di bingkai jendela, garis merah mendekati 102 derajat. Arthur berjongkok di lereng yang retak. Setengah dari jagung Tuan Lee di seberang bukit telah layu karena kekeringan. Jurang ini sekarang hanya mengalir selama 2 jam sehari. Dan airnya bahkan tidak mencapai kolam kita sebelum tambang di hulu mengambilnya. Aku menelepon stasiun pasokan air kota. Mereka bilang ini adalah bantuan kekeringan skala penuh, dan kuota air pertanian sudah habis. 100 hektar lereng bukitku terlalu besar. Aku harus mencari solusi sendiri. Setelah menutup telepon, aku berdiri di samping reservoir. Sisa air di dasar hanyalah lapisan tipis. Tanah di bawah kakiku berderak saat aku melangkah. Waduknya tidak akan bertahan sampai akhir pekan. Sore itu, aku sedang menyesuaikan pompa air di tepi waduk. Aku mendengar langkah kaki di belakangku. Lebih dari 1 orang. Walter berdiri di ujung lain waduk. Di sampingnya, ada seorang pria paruh baya dengan tas kulit. Kacamata berbingkai emas. Perut sedikit buncit. Cara dia memandang kebun itu seperti sedang menilai sepotong daging. Chloe, Ini Tuan Brooks, dia menangani pengadaan monopoli di kota ini. Suara Walter keras dan jelas, dia sangat dermawan. Kudengar desa kita terkena kekeringan, jadi saya datang membantu. Tuan Brooks tidak bertele-tele. dia mengeluarkan kontrak dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Waduk ditambang di belakang gunung itu milikku. Terhubung ke sungai bawah tanah. Airnya ada sepanjang tahun. Tanda tangani kontrak ini. Dan aku akan memasok air ke kebunmu setiap hari, sampai panen musim gugur. Aku membaca 2 halaman, lalu aku menutup halaman ketiga. Jeruk dijual $1 di pasar. Dan kau mengambil semuanya dengan harga 24 sen. Kau membeli ayam kampung dengan harga ayam kandang $3 per ekor. Ini yang kau sebut bantuan? Bah, Chloe, saat ini, hanya dia yang bisa memberimu air. Jika kau menolak, dalam seminggu, semua bibitmu di gunung akan layu dan mati. Ayam kampungmu akan mati karena haus dan penyakit. Saat itu, bahkan jika kau memohon, semua barangmu ini tidak akan bernilai sepeser pun. 3 hari dari sekarang. Bahkan jika engkau memohon padaku, harganya akan turun 20% lagi. dia berbalik dan berjalan menuju kaki gunung. Walter mengikuti beberapa langkah dan menoleh ke belakang padaku. Dia menyeringai, maksudnya jelas. Airmu ada di tanganku. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Aku hanya berdiri di tepi waduk, melihat bayangan gunung di air. Aku diam. Tanda tangani kontrak itu saja. Jeruk 36 sen per pon, semua termasuk. Ayam kampung $4 per ekor. Jeruk $1 di pasaran. Ayam lebih dari $20. Dia cuma menjualnya kembali. Dia menaikkan harganya berkali-kali lipat. Aku bahkan tidak bisa menutupi biayaku. Semua bulan kerja keras ini. Dari sendok pertama serangga kering, ke kolam fermentasi, ke parit drainase, ke 4.000 ayam, semuanya hanya bekerja untuknya secara gratis. Jika aku tidak menandatangani, air tidak akan bertahan sampai akhir pekan. Aku mengambil kerikil di tanganku dan melemparkannya satu persatu ke kolam. Permukaan air terus menurun. Sore hari, Arthur berjongkok di lereng bukit. Pipa rokok tergigit di antara giginya. Bara di ujungnya berkedip di senja. Di depannya terbentang lereng pucat dan kering. Chloe, ada sesuatu yang perlu aku sampaikan padamu. Mengenai bentangan bukit ini, jangan tertipu oleh pohon dan rumput di atasnya. Di bawahnya, semuanya batu. Desa pernah mengebor beberapa sumur sebelumnya. Gali sedalam sekitar 30 kaki. Kamu akan menemukan air. Tapi itu bukan air sungguhan. Air itu merembes dari retakan batu. Sedikit dipompa,
dan habis dalam 3-5 hari. Jika kamu ingin 100 hektar ladangmu mendapatkan cukup air, kamu harus mengebor menembus lapisan granit itu. Hanya rig berat yang mencapai kedalaman 600 kaki yang bisa menembusnya. Ada mamunya, seluruh peralatannya harganya lebih dari $10.000. Dan kamu perlu tim survei profesional. Tidak ada yang mau mengambil risiko itu. Aku berdiri di sampingnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku diam-diam membuka aplikasi catatan di ponselku. Aku menggulirnya. Modal kerjaku kurang dari $10.000. Mengebor sumur air dalam. Anjungan, pengeboran berat, pompa sumur dalam dan pipa pengalir air. Aku kekurangan setidaknya $6.000. Aku mematikan layar. Aku memanggil nomor Liam. Liam, bisakah kamu meminjamkanku $6.000? Bantu aku menghubungi kru pengeboran di kota. Aku butuh yang bisa mengebor 200 meter, menembus lapisan granit. Alat berat seperti itu. Chloe, kau tahu apa artinya mengebor ke dalam granit? Judy, bagaimana jika kita mengebor 200 meter dan tidak menemukan apa-apa? Atau tidak cukup, uang itu hanya terkubur di dalam tanah. Aku sudah dengar tentang Tuan Brooks. Kita bisa saja menghasilkan lebih sedikit tahun ini. Telan harga diri kita, lewati ini, lalu kita akan cari jalan keluar. Tidak mungkin. Jika aku menelan harga diriku hari ini, semua orang di desa ini akan menginjak-injakku mulai sekarang. Tuan Brooks menawar rendah pada kita karena kekeringan. Besok, dia akan mencari alasan lain. Jika aku menyerahkan sumber penghidupanku, kebun ini tidak akan pernah benar-benar menjadi milikku. Apa yang ingin kamu lakukan? Anjungan pengeboran berat 200 meter. Mengebor menembus lapisan granit di bawah kaki kita. Aku harus mengambil kendali atas garis hidupku sendiri. Liam tidak berkata apa-apa lagi. Aku mendengar dia menyalakan rokok. Uang akan masuk ke rekeningmu besok pagi. Kru pengeboran, aku akan mengatur malam ini. Kita akan pergi ke pegunungan besok malam. Uang itu tiba pagi-pagi keesokan harinya. Liam mentransfer $6.000. Dia bilang, bor sudah siap. Malam itu, begitu aku meletakkan ponselku, Arthur dan Martha sudah berdiri di gerbang halaman. Mereka datang dengan kemauan sendiri. Di belakang mereka ada Thomas, Ben, dan Sam bersama istrinya. Tidak ada satupun pekerja kebun yang absen. Chloe dengar Tuan Brooks pakai kekeringan untuk menekan harga. Walter bekerja sama dengan orang luar untuk menindas kami, warga desa. Kami tidak bisa diam saja menelan penghinaan ini. Untuk beberapa hari ke depan, kami akan kerja gratis. Apapun yang kamu bilang, kami lakukan. Iya, terserah kamu. Aku tidak sungkan sama mereka. Gali kolam di lereng utara. Kita pompa air tanah dalam, tapi tidak bisa langsung digunakan. Aku ingat jelas dari catatan kuliahku. Air itu sedingin es sepanjang tahun. Jika langsung masuk ke sistem irigasi tetes, akar jeruk akan rusak karena beku, dan ayam kampung akan diare. Kita perlu bangun kolam bertingkat antara sumur dan kebun. Lapis demi lapis, satu tingkat demi satu tingkat. Biarkan air menghangat dan menguap di bawah sinar matahari. Lalu biarkan tanaman menyaringnya. Baru setelah itu bisa masuk ke pipa irigasi tetes. Aku membentangkan cetak biru di atas batu. Area berbatu di kaki lereng utara. 3 kolam berlapis batu, dengan ketinggian berbeda. Arthur melirik sebentar, meraih sekopnya, lalu pergi. Di bawah terik matahari, suara sekop membalik tanah bergema dari pagi hingga malam. Arthur menggali dasar kolam. Thomas, Arthur, dan Ben memindahkan batu untuk bangun dinding. Sam dan istrinya mendorong gerobak untuk angkut kerikil kasar dari sungai. Aku letakkan lapisan pertama kerikil kasar di kolam. Sebagai alas, batu mineral di tengah, dan arang ditaburkan di atasnya. Martha memimpin beberapa wanita untuk bawa ekor kucing dan bunga tasbih. Mereka menanamnya dalam rumpun di sepanjang tepi kolam. Akar-akarnya terbenam di lumpur basah. Daun-daun terkulai. Di bawah terik matahari, setelah disiram, mereka perlahan segar kembali. Ketika ketiga kolam selesai, hari sudah senja. Saluran masuk tertinggi terhubung ke sumur, saluran keluar terendah ke pipa, irigasi tetes utama. Air akan mengalir turun tingkat demi tingkat. Dipanaskan, disaring, dan terkena sinar matahari di kolam. Saat keluar, airnya sudah tidak dingin lagi. Air batuan dasar sudah siap. Senja. Di kejauhan, mesin berat bergemuruh di jalan gunung yang berkelok. Sebuah rig pengeboran berat yang dipasang di trek menarik badan panjang. Ia melewati tikungan terakhir. Lampu depan redup menembus senja. Aku menyuruh Liam mengaturnya untuk masuk malam hari. Menghindari jalan desa, kami langsung naik dari kaki gunung, menjauhi jendela Walter. Rig berhenti. Operatornya melompat turun. Dia seorang tukang bor tua, sekitar 50 tahun. Wajahnya dipenuhi noda minyak. Dia berjongkok di titik pengeboran, menghentak tanah dengan kakinya, dan melihat ke arah bukit-bukit di sekeliling. Di bawahnya, granit, 200 meter, tidak dangkal. Kamu bisa? Aku bisa, tapi tidak ada jaminan air. Jika kita menemukan batu mati di tengah, semua sia-sia. Kamu masih mau? Lakukan. Mata bor menggigit tanah. Seluruh rig bergetar.
Gemuruh dalam menyebar ke seluruh lembah. Arthur memasukkan pipanya ke mulut, tapi tidak menyalakannya, hanya menatap lubang. Martha berdiri di samping lubang, menggosok tangannya. Sam mendorong gerobak dorong ke samping. Batang bor sepanjang 30 meter, tersambung satu persatu. Hanya debu batu abu-abu yang keluar. Pada kedalaman 50 meter, debu semakin halus seperti kapur giling. Angin meniupnya ke atas. Arthur berjongkok dan menjepit sedikit. Dia mengerutkan kening. 100 meter. Gemuruh bor turun satu nada penuh, menggerogoti granit. Operator mengamati pengukur tekanan. Setetes keringat mengalir dari bawah topinya. Aku berdiri di samping Rick, kedua tangan berlumur lumpur. Tanah kering terselip di bawah kuku. Debu abu-abu menumpuk menjadi bukit kecil. Tidak setetes pun. Arthur mengambil pipa yang tidak menyala dari mulutnya dan memegangnya di telapak tangannya. Bor terus menggerogoti. 120 meter. Operator menarik pinggiran topinya. Tidak melihat ke arah kami. Pada hari ketiga, matahari terbit seperti biasa. Hampir setengah dari tunas jeruk baru benar-benar layu. Daunnya menggulung menjadi tabung tipis. Mereka berubah dari hijau menjadi kuning layu. Ayam-ayam berkerumun di bawah naungan pohon. Suara mereka lemah. Waduknya mulai kering. Tuan Brooks dan Walter muncul tepat waktu. Tuan Brooks melirik ke lereng bukit beberapa kali. Setelah memeriksa bibit yang layu, dia menoleh ke arahku. 3 hari sudah habis. Kudengar kau mengebor sumur di granit. Mimpi saja. Kontrak hanya bisa ditandatangani dengan harga 20% dari harga pasar sekarang. Tanda tangani, dan saya akan memanggil truk air segera. Aku bahkan tidak melihat mereka. Aku berjalan langsung ke rig pengeboran. Bagaimana keadaannya? Granitnya terlalu keras. Kita harus ganti ke mata bor berlian. Bahkan dengan upgrade, tidak ada jaminan kita akan menemukan air. Jika kita menemukan batu mati, kita tidak akan mendapatkan kembali 1 sen pun. Lanjut pengeboran. Tanda tangani saja sekarang. Jika lebih lama lagi, setiap bibit di bukit akan mati. Di belakangku, suara Walter mengejarku. Bor! Aku mengucapkan kata itu melalui gigiku. Bahkan jika aku harus mengebor melalui granit ini, aku akan melihat air. Operator itu menatapku. Dia menarik pinggiran topinya. Mata bor berlian. Sekarang. Setelah mengganti mata bor, suara bor berubah. Suara potongan tajam menembus jauh ke dalam tanah, 190 meter. Seluruh rig bergetar hebat. Operator membanting pengukur tekanan. Jarum melesat ke garis merah, lalu memantul kembali. Bor mengeluarkan dengungan rendah dan tumpul. Kita tembus. Kita sudah mengebor lapisan granit. Dia menarik ke bawah tuas pengangkat. Lalu, kolom air keruh menyembur keluar dari lubang, membawa serpihan batu dan kerikil, bagaikan naga putih yang melesat ke langit. Air mancur setinggi 10 meter menyembur di bawah terik matahari, membiaskan menjadi pelangi, Arthur merenggut topi jeraminya. dan melemparkannya ke tanah. Dia melompat dan menari di tumpukan batu. Arthur, Ben, dan Thomas berpelukan. Martha meraih istri Sam, tertawa dan menangis. Seluruh lereng utara bersorak. Kakiku lemas. Aku roboh di atas kerikil. Air dingin itu jatuh dari atas, membasahiku dari ujung rambut sampai kaki. Air itu sedingin es, membawa manisnya dari kedalaman 200 meter. Tuan Brooks berdiri di tempat teduh, wajahnya gelap dan muram. Walter berdiri di sampingnya, wajahnya juga gelap. Tak sepatah kata pun, menatap kosong ke arahku, dan air tanah segar itu. Air tanah dipompa ke kolam terasering. Air mengalir bertahap melalui 3 kolam. Pasir kasar dan batuan mineral menyaring kotoran dan padatan tersuspensi. Air berubah dari keruh menjadi jernih. Di kolam kedua, akar ekor kucing dan bunga tasbih menyerap kotoran mineral. Kelopak kecil yang gugur mengapung di permukaan. Kolam ketiga, sudah terpanggang matahari sepanjang hari. Air permukaan terasa hangat saat disentuh. Air tanah bersuhu 10 derajat, menghangat hingga sekitar 20. Tidak lagi membeku, aku berjongkok di dekat saluran keluar kolam ketiga dan menciduk segenggam air. Tidak dingin, tapi hangat, dengan aroma sinar matahari. Aku membuka katup irigasi tetes utama, dan air mengalir melalui pipa ke atas lereng bukit. Pipa tegak irigasi tetes menyala satu persatu. Suara air mengalir menyebar dari kaki hingga puncak bukit. Tanah yang retak mendesis begitu terkena air. Gelembung-gelembung halus naik dari celah-celah tanah. Daun jeruk yang menggulung seperti tabung perlahan terbuka di air. Mulai dari tepi daun, mereka menjadi hijau kembali, sedikit demi sedikit ke arah tengah. Ayam-ayam mendengar air dan bangkit dari naungan pohon. Satu, lalu satu kawanan. Mereka terbang menuju pipa tegak, berkerumun di sekitar penetes untuk minum. Kotekan mereka memekakkan telinga. Aku berdiri dan mengusap lumpur dan air dari wajahku. Tuan Brooks, bantuan tepat waktu yang kau sebut itu hanyalah caramu menawar rendah saat aku sangat kehausan. Harga diriku mendapatkanku mata air yang tak pernah kering. Aku melihat mereka, membuka kamera ponselku, dan mengambil foto. Ini memo baruku. Setelah kekeringan, cuaca akhirnya kembali normal. Beberapa hujan musim gugur,
dan bibit jeruk di seluruh gunung menyerap banyak air. Tunas baru terus bermunculan satu demi satu, menutupi seluruh lereng bukit dengan hijau segar. Aku menanam lingkaran duri dan pagar api di sekitar kebun. Semak duri tumbuh cepat. Pagar api rapat membentuk pagar alami. Ayam-ayam mematuknya beberapa kali, merasa berduri, dan akhirnya hanya berkeliaran di sekitar kebun. Aku juga menebar benih ikan rumput dan ikan mas ke dalam waduk aliran gunung. Ikan-ikan itu memakan sisa kotoran ayam dan buah jatuh, dan kotoran yang mereka keluarkan diuraikan oleh mikroba, berubah menjadi plankton yang kembali menjadi makanan ikan. Arthur berjongkok di tepi waduk dan mengamati lama. Ayam makan serangga, kotorannya menyuburkan pohon, ikan makan kotoran ayam dan buah jatuh. Kebunmu sekarang bisa menghidupi dirinya sendiri. Hampir. Tapi daun-daun gugur dan ranting pangkasan menumpuk di kaki lereng, membusuk dan memberi makan tangki fermentasi. Dia mendecakkan lidah dan menggelengkan kepala. Liam datang untuk melihatnya sekali, berdiri di lereng bukit, dan melihat sekeliling. Dia memandangi gunung yang penuh bibit jeruk, ayam-ayam di bawah pohon, ikan-ikan di waduk, dan bunga bandotan ungu yang mekar di antara barisan. Chloe, tahukah kamu apa namanya? Ini bukan pertanian hutan. Ini siklus tanaman ternak. Hasilnya jauh lebih banyak daripada sekadar menanam pohon buah. Aku memandangi gunung yang subur itu, dan tidak berkata apa-apa. Berpikir kembali saat pertama kali menyewanya. Bibit-bibit yang rusak, akar patah, menempel di tanah kering kuning, akar menjulang ke langit di seluruh lereng, tidak satu pun yang utuh. Saat itu aku berjongkok di tanah, mengambil bibit yang patah, dan hanya mengucapkan 3 kata pada ayahku. Tidak apa-apa. Dan sekarang masih baik-baik saja. Gunung ini telah kembali hidup. Di musim gugur, buah pertama muncul. Batch pertama jeruk matang lambat dipotong dari dahannya. Kulitnya berwarna oranye merah cerah dan mengkilap. Aku mengupas satu. Dagingnya manis dan lumer di mulut. Arthur berdiri di bawah pohon dan mematahkan setengahnya. Setelah makan, dia menghisap jarinya. Jeruk ini benar-benar mantap. Kami mengumpulkan 8 atau 900 telur ayam kampung sehari. Cangkangnya tebal. Pecahkan satu ke dalam mangkuk. Putihnya kental dan kaya. Kuningnya merah cerah. Telur-telur ini luar biasa. Sekitar festival panen, aku membuat akun video pendek bernama Kebun Eko Chloe. Video pertama adalah sekawanan ayam kampung, mengais-ngais di bawah pohon jeruk. 2 herder hitam, berpatroli di lereng bukit. Video kedua menunjukkan jeruk baru dipetik dari pohon, dengan batang dan daun masih menempel. Aku merekam diriku mengupasnya selama 30 detik penuh. Aku memperbesar hingga HD. Kamu bisa melihat kabut minyak keluar dari kulitnya. Video ketiga adalah memecahkan telur. Kuning telur oranye merah jatuh ke dalam mangkuk, bulat dan montok. Putihnya begitu kental hingga meregang menjadi benang. Keterangannya hanya 1 kalimat. Bebas pestisida, diternak bebas di kebun. Dikemas dalam karton telur busa anti guncangan. Dikirim dalam kotak kardus berpori. Pesanan berdatangan, seperti salju. Orang kota yang peduli kesehatan melihat putih telur yang kenyal dan kuning telur oranye merah, dan tanpa ragu-ragu, langsung memesan. Batch pertama habis terjual dalam 3 hari. Harga ecerannya 30% lebih tinggi dari harga yang kami jual ke distributor. Arthur berjongkok di gudang pengepakan, melipat kardus. Sambil melipat, dia tertawa terbahak-bahak. Barang ini laku jauh lebih cepat daripada di pasar. Pada hari kelima penjualan, orang mulai minta refund di back end. 1 atau 2, lalu banyak yang minta refund. Semua alasannya anehnya sama. Mereka bilang melihat komentar yang bilang itu tidak aman. Aku membuka bagian komentar video itu. Puluhan komentar jahat berjejer di atas. Disemprot pestisida. Jangan beli yang dimatangkan dengan hormon. Itu berbahaya untukmu. Si Chloe itu, Aku dari kotanya. Perempuan ini hanya soal uang. Dia benar-benar kejam. Tanah dan air, di pegunungan, rusak karena pestisida. Semua akun ini baru didaftar. Tanpa avatar, tanpa postingan. Hanya nama, deretan angka panjang sebagai ID mereka. Tapi komentar datang bertubi-tubi, dan like-nya mencurigakan tinggi. Ada yang mengatur dari belakang layar. Martha berdiri di gudang pengiriman. Menatap meja yang penuh dengan formulir pengembalian dan kardus yang terbuka. Matanya memerah. Dia mengusap matanya dengan lengan bajunya. Chloe, barang kita bersih dan jujur, dan sudah dirusak oleh lidah berbisa mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku menggulir kembali ke komentar jahat itu, dan membacanya lagi. Lalu aku tidak bisa menahan senyum sinis. Martha, panggil Arthur, dan yang lain. Aku meletakkan ponselku. Tidak ada pengiriman hari ini. Mulai siaran langsung. Mulai siaran langsung dan lawan balik. Bukan untuk melawan balik. Tapi biarkan kebenaran menampar mereka keras di wajah. Aku memasang ponselku di tripod,
Di depan kandang ayam, aku membuka siaran langsung, tanpa filter. Aku mengarahkan kamera lurus ke waduk aliran gunung. Kalian bisa lihat sendiri, sumber irigasi kebun, ikan grass carp, dan ikan krusian hidup dari aliran gunung. Mereka mengibaskan ekor di dalam air. Aku menggeser kamera ke bawah. Ayam kampung sedang mematuk makanan di bawah pohon jeruk. Aku berjalan ke pohon. Aku memetik buah kuning cerah. Aku mengupasnya dengan tangan. Kabut minyak jeruk halus menyembur. Bagiannya montok dan bening. Aku menggigit besar dengan kulitnya. Jus menetes di sudut mulutku. Jika ada pestisida berbahaya, ikan grass carp tidak akan bertahan di aliran ini. Jika jeruknya dimatangkan secara buatan, aku tidak akan berani memakannya dengan kulit. Komentar mulai membanjir. Aku berjalan ke kandang ayam. Aku mengambil 4 telur yang baru keluar dari sarang jerami. Arthur memberikan mangkuk kaca. Aku memecahkannya di tempat itu. Kuning telur yang oranye kemerahan mengendap montok di dasar. Putih telurnya kental. Mereka meregang jadi benang panjang saat aku angkat dengan sumpit. Ayam yang diberi hormon tidak bisa bertelur seperti ini. Penonton siaran langsung melonjak dari ratusan menjadi puluhan ribu. Chat menjadi heboh. Orang yang membatalkan sekarang menyesal. Mereka memohon aku membagikan tautan. Ini benar-benar telur ayam kampung. Aku bilang stok hari ini terbatas. Siapa cepat dia dapat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua stok hari ini habis terjual. Aku mendapat 100.000 pengikut baru. 3 hari setelah siaran langsung, sebuah truk pendingin masuk ke desa. Richard Evans membawa Tuan Lee ke tepi kebun. Dia adalah pedagang grosir hasil pertanian terbesar di kota, yang mengkhususkan diri pada rantai pasokan hijau kelas atas. Dia berjalan langsung ke dalam kebun, mengambil seekor ayam betina, menimbangnya di tangannya, memeriksa cakar dan ujungnya, lalu melihat ke palung pakan dan tangki air. Bos Chloe, saya ambil kumpulan ini. Begitu dia mengatakan itu, sebuah kereta utilitas berderak datang dari jalan desa. Walter yang mengayuhnya, baknya penuh dengan puluhan ayam sakit dan kurus. Jengger mereka pucat dan lemas. Dia memarkir kereta menyamping di depan truk pendingin, tersenyum lebar. Tuan Lee, ini ayam kampung organik pakan biji-bijian. Tuan Lee menunduk melihat ayam-ayam yang berdesakan di dalam kandang. Dia sedikit mengerutkan kening. Aku menyuruh Arthur mendorong kandang bambu. Di dalamnya, ayam kampung itu memiliki bulu yang mengkilap, jengger merah dan tubuh yang kuat. Pandangan Tuan Lee beralih dari kereta Walter ke kandang bambuku. Dia dengan santai mengambil seekor ayam dari kandang bambu, menimbangnya, memeriksa cakar dan warna jenggernya, meletakkannya kembali dan mengambil yang lain. Dia melihat semuanya, lalu berbalik ke arah Walter. Simpan ayammu untuk dirimu. Wajah Walter membeku. Bos Lee menoleh ke arahku, menyeka tangannya hingga bersih. Di depan seluruh desa yang menonton, dengan keras, Bos Chloe, kirimanmu ini. Saya ambil semua telur, jeruk, dan ikan dari kolam. Saya akan menambahkan 20% di atas harga grosir. Mari kita tanda tangan kontrak sekarang. Dia mengeluarkan kontrak dari tasnya. Berjongkok di meja rendah di depan kandang ayam, dia mencoret beberapa baris, mendorongnya ke arahku, dan aku menandatanganinya. Lalu dia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari tasnya, menepukkannya ke telapak tanganku. Ini uang mukanya. Walter mendorong kereta utilitasnya yang rusak. Berdiri di tepi kerumunan, di bak kargo, puluhan ayam sakit berkerumun di dalam kandang. Tidak ada yang menatapnya saat dia berbalik dan pergi dengan keretanya. Rodanya memantul 2 kali di jalan tanah. Bentuknya semakin kecil dan kecil. Pada penyelesaian akhir tahun, aku membalik ke halaman terakhir memo. $0. Pendapatan dikurangi biaya, menggambar garis di bawahnya. Laba bersih $42.000. Aku duduk di meja menatap angka itu lama, lalu berganti aplikasi, dan memutar nomor ayah. Telepon berdering. Aku memberitahunya tentang laba tahun ini. Ada keheningan panjang di ujung sana. Kerja bagus. Suara ibu menyela dari samping. Sedikit tercekat. Perjuanganmu di gunung setengah tahun ini tidak sia-sia. Aku menutup telepon. Aku membuka buku besar ke halaman baru dan menulis di baris pertama. Tahun depan, tambahkan lebah madu dan kambing hitam, tanam selingan tanaman obat dan rumput pakan, dan bangun sistem kebun eko pegunungan. Setelah musim semi tiba, Walter punya ide. Dia mengumpulkan uang dan membeli lebih dari 100 anak ayam, dan meniru aku di lahannya sendiri, menanam puluhan pohon jeruk. Tapi dia tidak tahu cara memilih bibit atau merawat semai, tidak bisa mencampur pakan fermentasi, dan apalagi tahu cara menjual online. Setelah berbulan-bulan berjuang, ayam-ayam menjadi kurus atau mati, dan bibit jeruk terkena hama yang bahkan tidak dia kenali. Saat dia menyadari, daun-daun sudah dimakan habis. Sore hari dia datang menemuiku. Aku sedang jongkok di samping sarang lebah memeriksanya. Dia berdiri di luar pagar, dan lama tidak berkata apa-apa. Chloe, bagaimana kalau kamu mengajari saya cara melakukannya? Aku meliriknya, menutup-tutup sarang dan berdiri. Aku tidak punya dendam terhadap Walter. Dia hidup di dunianya sendiri. Dia pikir maju itu dengan cara menindas.
Aku sudah mengajarinya teknik-teknik. Dari seleksi pembiakan anak ayam, hingga pakan serangga, hidup fermentasi, sampai tumpang sari kebun, dan pencegahan penyakit. Aku bahkan membantunya mendapat pembeli di kota. Aku mendaftarkannya dalam daftar mereka. Walter belajar selama seminggu. Pada malam hari ke-8, dia berjongkok di depan pintu kandang ayamnya. Dia menatap ember-ember pakan serangga hidup yang harus difermentasi. Air cucian beras, dedak kacang, kulit kayu busuk. Dia berbalik dan masuk ke dalam. Keesokan harinya, yang dibawanya dari kota adalah dedak murah dan daun kubis busuk. Dia mencampurnya ke dalam palung pakan. Ayam-ayam mana tahu bedanya? Setelah sebulan memotong biaya, ayam-ayamnya mulai terkena diare. Awalnya hanya beberapa, lalu banyak, dan bibit jeruknya kena hama. Dia mengira tanahnya kurang subur dan buru-buru memakai pupuk kimia. Setelah sekali, hama tidak mati. Semua tunas baru mengeriting. Dia berjongkok di depan gerbang rumahku. Wajahnya pucat. Chloe, cara yang kau ajarkan salah. Ayam-ayamku semuanya sakit, dan bibitnya ada hama. Aku menutup tutup pompa udara dengan pelan. Aku menoleh dan menatapnya. Cara yang aku ajarkan, berapa hari kau pakai? Mulut Walter terbuka dan tertutup. Dia berdiri di halaman, tanpa bicara, berbalik dan pergi. Aku tidak pernah menghubunginya lagi. 2 tahun kemudian, kebunku bertambah luas. Kami tambah lebah madu dan kambing hitam, dan budidaya obat herbal. Kami juga tumpang sari rumput pakan di antara baris jeruk. Kambing makan rumput, lebah kumpulkan nektar, dan menyerbuki, dan pohon berbuah. Para pengunjung dari kota berdiri di lereng bukit, menunjuk lereng hijau subur itu dan bertanya, "Ini punya siapa?" Martha sedang menggotong kerat telur ke bawah bukit. Tanpa menengadah pun, dia berkata dengan nada seperti sudah jelas. Bos Chloe. Dan tentu saja, aku adalah bos Chloe itu.